Hai teman-teman, saya dari kelompok Ekerman Team akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alexander Bramantio, biasa dipanggil Alan. Saya dari kelas 8A, nomor absen 2 SMP Regina Pacis. Ya teman-teman, saya dari kelompok Kerman Tim akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kasari Novendra Lumanto, biasa dipanggil Tio. Saya dari kelas 8A nomor urut 12 SMP Regina Pacis Surakarta. Hai teman-teman, saya dari kelompok Akman Team akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marvelin Tionimas Prameswara, biasa dipanggil Marvelin. Saya dari kelas 8A nomor urut 23 SMP Regina Pacis Surakarta. Hai teman-teman, saya dari kelompok Akman Team akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stefani Harumnarwastu, biasa dipanggil Stefani. Saya dari kelas 8A nomor urut 30 SMP Regina Pacis Surakarta. Kami dari Akman Team akan mempersembahkan video podcast yang berjudul Perubahan Kehidupan Bangsa Indonesia. Video podcast ini berisi tentang nilai dan semangat kebangkitan nasional atau Sumpah Pemuda, tokoh zaman dulu dan sekarang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, pesawat sederhana, dan fenomena kesehatan. Selamat menikmati videonya. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang beranggotakan pemuda Indonesia yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, tapi tidak bersifat politik. Tujuan organisasi ini adalah dengan membangkitkan semangat para pemuda Indonesia untuk menjadi tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jokowi adalah salah satu tokoh yang menginspirasi anak muda zaman sekarang. Jokowi bercerita sudah pernah melewati berbagai percobaan hingga memajukan negeri. Kisah inspiratif Jokowi dari bisnis mebel sampai memajukan negeri tersebut membuat Jokowi bisa menyemangati anak-anak muda agar tidak menyerah. Kata Jokowi, ada banyak kesempatan bagi siapapun untuk maju. Seperti masa muda Jokowi, harus kerja sampai larut malam hingga menjadi presiden. Kisah ini mampu menginspirasi anak muda di Indonesia. Nilai dan semangat Sumpah Pemuda pada masa dulu. Nilai bagi bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda memiliki nilai yang tinggi, yakni sebagai penegas pentingnya persatuan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Semangat lainnya adalah Sumpah Pemuda merupakan fakta sejarah bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia telah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Salah satu tokoh yang ikut ambil bagian yaitu Wakil Rudolf Supratman. W.R. Supratman mungkin lebih dikenal dengan lagu ciptaannya Indonesia Raya. Namun ternyata dia juga aktif dalam Kongres Pemuda II dan salah satu organisasi Sumpah Pemuda yaitu Jong Java. Jong Java adalah suatu organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 dengan awalnya Trikoro Dharma. Perkumpulan pemuda ini didirikan karena banyaknya pemuda yang menganggap bahwa Budi Utomo dianggap sebagai organisasi elit. Nilai dan semangat pada masa kini dengan rajin belajar, memajukan bangsa, melestarikan dan menjaga budaya lokal, menjaga lingkungan negara Indonesia, menerapkan nilai Pancasila, mencontoh sikap dan semangat para pahlawan. Semangat Sumpah Pemuda pada masa kini adalah kerja bakti. Kegiatan satu ini pasti sudah sering kita dengar. Memang sederhana, tapi hal ini bisa memperkuat persatuan pemuda. Semangat Sumpah Pemuda yang dilakukan sejumlah pemuda pada masa penjajahan menjadi bukti bahwa para pemuda berkomitmen dalam menjaga dan membangun bangsa agar bangsa ini tidak kehilangan identitas, tradisi mudanya, dan cita-cita kemerdekaan dapat tercapai. Waktu masa penjajahan bangsa Indonesia sudah menggunakan alat-alat bantu yang sederhana yang biasa disebut sebagai pesawat sederhana untuk memudahkan pekerjaan mereka. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya, terdiri dari pengungkit atau tuas, bidang miring, dan katrol. Tuas sudah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita, contohnya batu atau kayu. Pada zaman dahulu, bidang miring yang digunakan adalah baji, berfungsi untuk membelah kayu, memotong hewan, dan memotong benda lain yang tidak bisa dipotong dengan tangan. Contoh penggunaan katrol zaman dahulu adalah katrol pada sumur.
tetapi pada zaman sekarang sudah beragam jenis. Contoh tuas adalah gunting, pembuka tutup botol, dan sekop. Contoh bidang miring zaman sekarang adalah kapak, pisau, paku, dan pahat. Tetapi pada zaman sekarang, katrol sudah banyak digunakan untuk menaikkan bendera merah putih, untuk menaikkan bata ke lantai atas, dan mengangkat peti kemas. Jenis makanan pada zaman kakek nenek kita atau zaman dulu itu sederhana saja. Mereka memakan apa yang mereka tanam dan ternak, serta apa saja yang mereka temukan di alam sekitar. Sesederhana itu memang. Jadi ketika adanya bayam, jagung, dan ketela, yaitulah yang mereka konsumsi, di mana selama masa penanaman tidak menggunakan berbagai pestisida dan pupuk buatan. Cara mengolahnya pun sederhana, paling hanya dibakar atau direbus seadanya, sehingga zat gizi dan zat non-gizi di dalamnya masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pun juga pengolahannya tanpa pemanis, pengawet, dan berbagai macam bahan tambahan pangan sehingga menambah nilai plus dari pangan orang zaman dulu. Sementara sekarang, kita begitu susah mencari pangan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi dengan disertai cap organik alami dan cap-cap lain. Kecuali jika memang hidup di desa yang masih asri dengan hasil alam limpah, akan mudah menemukan pangan sehat. Contoh perbedaan makanan zaman dulu dengan sekarang yaitu, dulu ketela hanya direbus saja lalu dimakan. Sementara sekarang, bisa dibuat banyak varian menjadi getuk. Dulu pisang hanya direbus saja, sekarang bisa jadi pisang goreng dengan berbagai macam topping yang bervariasi. Dari penjelasan tersebut, sudah begitu berbeda antara zaman dulu dan sekarang. Jadi wajar jika memang orang sekarang rentan menderita berbagai macam penyakit dibandingkan orang zaman dulu. Hai, sudah paham kan kalian tentang perubahan yang terjadi pada Indonesia pada zaman dulu sampai sekarang? Nah, ternyata zaman dulu Indonesia memiliki organisasi yang membangkitkan semangat pemuda-pemuda Indonesia. Dan sekarang pun masih memiliki sosok inspiratif untuk memotivasi anak-anak bangsa. Zaman dulu Indonesia juga sudah menggunakan pesawat sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia loh. Tapi zaman sekarang masih menggunakan pesawat sederhana, tetapi lebih modern. Makanan zaman dulu adalah makanan yang sederhana, tetapi sangat menyehatkan. Beda dengan orang zaman sekarang yang jarang makan sayur-sayuran. Ya karena itu, kita sering sakit. Maka dari itu, mulai sekarang majukan bangsa dengan rajin belajar dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih sudah menonton videonya.